Lama-lama ini hilang, Islam Nusantara kadron hilang, diganti yang baru, anti Habib, anti Ba'alawi. Dan ini yang anti Ba'alawi juru bicaranya orang Aceh, nggak saya sebutkan namanya. Ya sebenarnya ya bukan orang Aceh, sudah lama tinggal di Jawa. Katanya berangkat ke Jawa kerja jadi supir, terus apa, tahu-tahu gabung dengan ini. Pas debat di Banten, ini malah juru bicaranya, tokohnya gak datang. Sampai-sampai saya ditanya terus, itu Kiai, ini orang Aceh katanya. Saya bingung juga, saya sudah nelpon ke Aceh, gak ada yang kenal sama dia. Orang Aceh gak ngaku, karena dengan dia juru bicara seakan-akan mewakili suara orang Aceh. Saya tanya Tengku Bulpa ini, tuh itu siapa? Itu orang gila itu. Dan ini memang kadang-kadang ya, hal-hal yang semacam ini tuh memang sengaja dibikin, artinya didanai, diapakan. Tujuannya apa? Untuk pengalihan isu seperti kegagalan program atau kasus yang macet di tengah jalan, biar orang itu gak mikir itu ya, atau mungkin ada lurah mau menaikkan anaknya atau apa itu ya, biar orang itu nggak fokus sama itu, dikasih ini hiburan ini kan hiburan kan. Kemarin yang juru bicara itu datang ke Jember dikejar-kejar sama orang, besok malamnya di Malang dikejar lagi, entah malam ini di mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa qadarihi al-azim. Amma ba'du. Para alim, para asatir, para abu, para walid, para tuan guru yang saya muliakan dan saya hormati, wabil khusus pimpinan Majelis Ta'lim Sirul Mubtadi dan Tastafi Provinsi Kepri, Al-Ustaz Tengku Abu Mahibuddin, juga jajaran pengurus dan anggota bermasa, juga Walid Bahauddin, tengku-tengku yang lain, semuanya yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, dan masyarakat Aceh di Kepri yang hadir pada malam ini di Menasah di Kampung Lecek, dan memang benar-benar agak lecek, yang saya hormati. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah, malam ini kita bersilaturahmi. Momennya sebentar lagi tahun baru Islam 1 Muharram 1446 Hijriah. Aceh ini disebut dengan Serambi Mekah. Mengapa Aceh disebut dengan Serambi Mekah? Karena rute perjalanan dakwah para ulama ke Nusantara itu dari Aceh. Di Indonesia, para dai yang populer itu disebut dengan Wali Songo. Wali Songo itu sebagian orang tuanya di Aceh, anaknya dikirim ke Jawa jadi Wali Songo, kiriman dari Aceh.
karena rutenya memang lewat Aceh. Sayyid Abdul Malik bin Alawi itu sepupu atau misanan dengan Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi bin Muhammad Syahib Nirban. Nah, Sayyid Abdul Malik ini zurri yang menurunkan ulama-ulama penyebar Islam di Indonesia, di Nusantara, mulai dari Thailand, Malaysia, Indonesia, kemudian Filipina sampai ke timur. Ini kebanyakan memang anak cucu Sayyid Abdul Malik. Baru kemudian beberapa ratus tahun kemudian anak cucu Al-Faqih Al-Muqaddam menyusul saudara-saudaranya yang lebih awal datang ke Indonesia, yang disebut dengan generasi habaib. Sayyid Abdul Malik ini konon berangkat ke tanah suci Mekah, pulang dari Mekah ke Hadramut karena lewat jalur laut naik perahu, terkena badai, perahunya terdampar ke India. Akhirnya gak bisa pulang ke India, gak bisa pulang, menikah dengan orang India. Kebetulan yang dinikahi ini keluarga bangsawan, maka anaknya diberi gelar Sayyid Abdullah Al-Madkhal. Kemudian putranya Abdullah ini gak tinggal di India, merantau lagi. Kemana? Makamnya ada di Uzbekistan. Lalu di Uzbekistan punya anak Sayyid Ahmad Shah Jalal. Lalu punya anak lagi Sayyid Jamaluddin Al-Husain. Sayyid Jamaluddin Al-Husain ini kata para ulama yang pergi ke Aceh. Lalu cucu-cucunya Sayyid Jamaluddin Al-Husain ini jadi ulama yang tinggal di Jawa, seperti Maulana Malik Ibrahim. Itu ayahnya mungkin di Aceh. Atau misalnya Maulana Ishaq, ayahnya Sunan Giri, itu di Aceh. Cuman Sayyid Jamaluddin Al-Husain ini sepertinya tidak tinggal di Aceh. Mungkin ya punya anak di sana, karena makamnya ada di Wajo di Sulawesi Selatan makamnya. Jadi merantau-merantau. Orang Aceh itu merantau dari dulu. Saya bulan Ramadan kemarin undangan safari ceramah di Amerika Serikat sama di Kanada. Biasanya orang-orang Indonesia di daerah yang gak punya masjid, karena di Amerika itu orang Indonesia masjidnya cuma 5 buah, padahal jumlahnya ribuan. Kalau orang India masjidnya banyak, gak bisa dihitung. Daerah-daerah yang gak ada masjidnya, orang Indonesia kalau pertemuan itu kumpul di rumahnya orang Aceh, di Boston, kemudian di mana lagi itu. Saya tanya, di rumahnya siapa? Ini rumahnya Anu. Tidak tahunya orang Aceh, tapi sudah 40 tahun di sana, sudah nggak pulang-pulang, tapi masih kental bahasa Acehnya. Memang jadi disebut Serabi Mekah itu karena para dai itu dulu transitnya di Aceh. Dai dari India, dari mana, lalu di Aceh, ada yang langsung, ada yang kemudian anak cucunya yang dikirim ke Indonesia Timur, sampai Indonesia bagian timur seperti daerah Papua, kemudian juga Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat. Itu satu rute perjalanan. Ini dakwah. Dan ini yang perlu kita paham, dakwah Islam di negeri kita ini memang khas Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di dalam fikih mengikuti mazhab Imam Syafi'i,
akidahnya Imam Asy'ari, tasawufnya Imam Junaid al-Baghdadi, tarekatnya bermacam-macam sesuai dengan perkembangan. Itu masalah tarekat ya. Ini perjalanan dakwah, jadi merantau memang dari dulu. Nah, yang perlu kita tahu sekarang, Islam ini, Islam yang disebarkan kepada bangsa kita itu Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sekarang ini tantangannya banyak. Ini tantangannya, tantangan umat Islam. Dan masyarakat Muslim sekarang, terutama orang tua, itu perlu mengawasi anak-anak. Artinya menjaga anak-anak. Karena aliran-aliran ini bermacam-macam, aliran-aliran yang menyimpang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, mulai dari faham Wahabi. Faham Wahabi ini luar biasa. Katanya dekat-dekat sini ada sekolah Wahabi, entah sebelah mana. Tadi Tengku Muhid bisik-bisik pada saya. Tapi bukan punya orang Aceh katanya, orang Medan. Ya mungkin orang Medan keturunan Aceh juga ya. Ini Wahabi, kemudian Wahabi ya, kemudian Syiah, kemudian setelah Syiah ini yang juga banyak ya di negeri kita, di Aceh juga ada, itu kebatinan. Kebatinan ini kelompok-kelompok yang mengaku pengikut tasawuf tapi ngajak tidak sholat. Saya kemarin di Karimun itu ada yang seperti itu. Mungkin di Batam ada juga. Dan di Aceh ada juga, saya kesana dulu. Hampir mirip-mirip aliran ini. Nah, yang terbaru ya, ini aliran-aliran Islam. Kemudian ada aliran-aliran pemikiran modern, lebih bahaya dari Wahabi, lebih parah dari Syiah dari Wahabi. Karena pemikiran ini stadiumnya, levelnya itu bisa murtad, bisa keluar dari Islam. Aliran apa? Liberalisme, pluralisme. Liberalisme, pluralisme ini ya bermacam-macam dan selalu berkembang. Selalu ada inovasi. Awal-awal dulu liberalisme ini ya termasuk pengaruh dari ini liberalisme. Mungkin awalnya bukan liberalisme, awalnya tujuannya toleransi. Kira-kira tahun 80-an di negeri kita ini sempat terjadi kontroversi. Soal apa? Ucapan selamat hari Natal. Para ulama kita di Indonesia rata-rata menganggap haram, karena di dalam fikih Syafi'i memang haram. Tapi ada yang membolehkan, karena riwayat dari mazhab Hambali ada yang mengatakan boleh kalau hanya sekedar ucapan selamat hari Natal, walaupun kontroversi. Cuman kebetulan pada waktu itu almarhum Buya Hamka bersikukuh mengikuti yang haram, karena beliau salah satu tokoh pada waktu itu. Walaupun orang Aceh atau NU beda dengan Buya Hamka, tapi dalam masalah ini beliau konsisten. Ini selamat hari Natal. Tapi lama-kelamaan selamat hari Natal ini walaupun dibilang haram, tokoh-tokoh biasa mengucapkan selamat hari Natal. Dan setelah itu sekarang yang haram itu dilupakan, karena orang Indonesia ini mudah lupa, mudah melupakan memang. Nah, kemudian kita pikir selamat hari Natal ini selesai, gak ada lagi. Ternyata ada lagi. Apa itu? Perkembangan berikutnya, ada saudara-saudara kita, gak sebut namanya ya, kalau hari Natal menjaga gereja. Mungkin di Aceh gak ada, karena selama di Aceh saya gak pernah lihat gereja. Gak nyampe, jadi gak ada yang dijaga di sana. Tapi di Medan ke timur tuh ada.
menjaga gereja. Sudah diterangkan membantu ibadah agama lain hukumnya haram. Ini dalilnya dari ayat Al-Quran, dari hadis, pernyataan para ulama. Tapi tetap saja sampai sekarang masih menjaga itu. Kalau ditanya alasannya kenapa menjaga gereja, alasannya NKRI harga mati. Jadi NKRI harga mati ini macam hadis kullu bid'atin dhalalah. Orang Wahabi itu ditanya dalilnya apa saja, hadisnya cuma satu, kullu bid'atin dhalalah. Ini kelompok ini ditanya dalilnya apa? Loh, ini untuk menjaga NKRI harga mati. Sudah begitu. Nah, kita pikir menjaga gereja ini mungkin berhenti sampai di situ, gak ada lagi. Ternyata berkembang pada masa berikutnya. Ini kan menjaga gereja ini setelah apa ya? Pada masa pemerintahan Gus Dur tahun 2000. Sekarang 2024. Jadi sudah 20 tahun lebih. Ternyata menjaga gereja gak cukup. Gimana? Setelah itu ada beberapa kelompok anak-anak ya, anak-anak mahasiswa atau mahasiswi malah ikut ke dalam gereja pada waktu Natalan, menghadiri, hadir. Padahal lihat dari luar gak boleh, karena dibilang dari luar gak boleh, penasaran masuk ke dalam, ikut masuk ke dalam, kan gak boleh juga sebenarnya. Mengikuti budaya agama lain gak boleh. Lama-lama gak cukup ini hadir. Lama-lama perkembangan berikutnya, anak-anak muda ini kalau hari Natal bawa ke grup hadroh rebana, nanti baca sholawat di situ sama hadroh. Kalau ditanya ngapain, loh kita baca sholawat, kataku. Kok ikut Natalan? Loh kan kita baca sholawat. Loh, walaupun baca sholawat, kalau acara sholawatannya itu justru membantu syiar agama lain, itu hukumnya haram. Sama dengan baca bismillah. Di dalam kitab-kitab fikih, baca bismillahirrahmanirrahim itu kan dianjurkan untuk perkara yang penting menurut agama. Kalau perkara-perkara yang tidak penting maka tidak dianjurkan. Kalau perkara yang mau dilakukan perkara makruh seperti merokok itu kan makruh. Merokok misalnya baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim, lalu dibakar, makruh baca bismillahnya. Mengapa? Karena itu makruh. Malah kalau yang dilakukan itu haram, misalnya mau menghisap narkoba, sabu-sabu, bismillahirrahmanirrahim, malah haram baca basmalah. Ini masuk ke gereja, acara agama lain kan memang haram. Kok malah baca sholawat di situ? Baca sholawat tuh di menasah mestinya, bukan di gereja, bukan di masjid. Ini ada saudara yang gini, ya saudara kita. Ini perkembangan apa namanya? Perkembangan pemikiran liberalisme, pluralisme. Habis itu gak selesai di situ aja. Di negeri kita ini ada perkembangan lagi, salam lintas agama. Apa salam lintas agama? Dari dulu di Kementerian Agama ini kan semua agama punya perwakilan ya? Karena yang diakui 5 agama. Sekarang sudah 6 agama. Ini sejak pemerintahan yang terakhir kemarin yang sudah mau berhenti ini, Menteri Agama yang terakhir ini, dulu asalnya Menteri Agamanya orang Aceh ya, yang sebelum yang sekarang. Cuma Menteri Agamanya tentara, bukan Tengku, bukan siapa. Jadi memang repot juga. Nah, akhirnya diganti Menteri Agama yang baru, salam lintas agama. Jadi kalau mau ceramah mengucapkan assalamualaikum dulu, lalu salam sejahteranya orang Kristen, lalu Om Swastiastu punyanya orang Hindu, entah apa lagi. Padahal orang Hindu sendiri gak mengamankan itu.
Kok orang Islam suruh mengamalkan? Ini salam lintas agama. Lalu kemudian doa lintas agama. Jadi karena di Kementerian Agama ini ada 5 agama, dulu setiap pertemuan yang berdoa itu ustadz, ya ustadz. Sekarang gantian ustadz, lalu pastor, lalu pendeta, lalu biksu. Ini kan jadi lama doanya, kan nggak segera makan kalau makannya terakhir. Ini pemikiran-pemikiran liberalisme pluralisme, ya. Kemudian berkembang lagi sejak 2015 liberalisme pluralisme. Apa itu? Yaitu anti Arab. Anti Arab yang disebut dengan Islam Nusantara. Tapi bukan Islam Nusantara yang dulu. Dulu kawan-kawan ya, kiai-kiai para tengku sering ceramah Islam Nusantara. Tapi maksudnya Islam Nusantara itu maksudnya Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, yang Islam Nusantara yang baru ini bukan. Jadi bukan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi Islam yang gak suka Arab. Dan diminta meninggalkan simbol-simbol Arab. Jangan pakai simbol Arab, pakai simbol Nusantara saja. Ini Islam Nusantara. Dan Arab ini dijelek-jelekkan sampai dibilang kadrun, kadal burun. Ini Arab. Dan ini lama. Saya ceramah keliling di Indonesia sering ditanya, Kiai gimana hukumnya Islam Nusantara? Gimana hukumnya bilang kadrun? Ditanya gitu-gitu di mana-mana. Termasuk di masjidnya orang Aceh di Pekanbaru. Jadi fitnah. Lama-lama ini selesai. Hilang Islam Nusantara, kadrun hilang, diganti yang baru, anti Habib, anti Ba'alawi. Dan ini yang anti Ba'alawi juru bicaranya orang Aceh, nggak saya sebutkan namanya. Ya sebenarnya ya bukan orang Aceh, sudah lama tinggal di Jawa. Katanya berangkat ke Jawa kerja jadi supir, terus apa? Tahu-tahu gabung dengan ini. Pas debat di Banten, ini malah juru bicaranya. Tokohnya gak datang. Sampai-sampai saya ditanya terus, itu Kiai, ini orang Aceh katanya. Saya bingung juga, saya sudah nelpon ke Aceh, gak ada yang kenal sama dia. Orang Aceh gak ngaku. Karena dengan dia juru bicara, seakan-akan mewakili suara orang Aceh. Saya tanya Tengku Bulpa ini, tuh itu siapa? Itu orang gila itu. dan ini memang kadang-kadang ya, hal-hal yang semacam ini tuh memang sengaja dibikin. Artinya didanai, diapakan. Tujuannya apa? Katanya, ini cuma katanya, untuk pengalihan isu seperti kegagalan program atau kasus yang macet di tengah jalan, biar orang itu gak mikir itu ya. Atau mungkin ada lurah mau menaikkan anaknya atau apa itu ya, biar orang itu gak fokus sama itu, dikasih ini hiburan ini. Ini kan hiburan kan. Kemarin yang juru bicara itu datang ke Jember dikejar-kejar sama orang. Besok malamnya di Malang dikejar lagi. Tah malam ini di mana? Ini pemikirannya liberal. Dan ini berpengaruh saudara. Berpengaruh. Pengaruhnya apa? Di ini sebagian masyarakat itu sampai ada yang punya asumsi bahwa para sayyid, para habib itu palsu, keturunan Yahudi katanya. Ya karena ini isu-isu yang di framing ya, yang dinarasikan oleh kelompok-kelompok pemikiran baru. Dan dengar-dengar setelah isu-isu ini habis nanti ada lagi yang baru.
Katanya yang mau digarap dari barat itu tengku-tengku, para abu, para tengku, nanti kiai-kiai yang akan digarap. Ya mudah-mudahan ya selamatlah. Tapi kayaknya memang sudah mulai ini, cuman kuat apa enggak itu kan tergantung orangnya. Kalau yang ini kan memang kuat, ya kuatnya karena ada yang membiayai, suruh ngomong dibiayai terus, kemudian dikasih buzzer ya untuk memviralkan di media sosial dan lain sebagainya. Ini pikiran-pikiran baru dan ini akan terus, saudara. Ini baru, ini yang pikiran-pikiran, ini pikiran-pikiran yang tidak benar. Dan gak boleh kita ini meyakini nasabnya Sayyid atau Habib itu palsu, gak boleh. Karena at-ta'nu fil ansab, mencela nasab, apalagi membatalkan nasab, itu termasuk dosa besar. Dosa besar hukumnya. Sudah gak enak mencela nasabnya orang, masih dosa besar lagi. Kalau mau cari maksiat, cari yang enak lah kira-kira. Tapi kan kepuasan mungkin bagi sebagian orang itu. Dan ini sebenarnya tujuannya untuk memisahkan umat Islam dengan para sayyid. Nanti umat Islam ini dibuat terpisah dari para tengku, para abu, para kiai, para ulama, sehingga mudah mereka kendalikan. Dan nanti yang dijadikan tokoh, yang dijadikan pedoman oleh masyarakat, cuma orang-orang yang viral di YouTube, di media sosial. Gak jelas dia belajar di mana, ilmunya kayak apa, gak jelas. Ini akhir zaman, ini bahayanya. Jadi kita ini ya memang banyak PR untuk menjaga anak-anak kita ke depan, agar tidak terpengaruh dengan berbagai pikiran-pikiran yang dijadikan viral, dijadikan framing, dinarasikan ya secara sistematis di media sosial. Karena itu pengaruhnya luar biasa. Dan ini bukan hanya berpengaruh terhadap kelompok di luar Habib, sampai Habibnya terpengaruh. Ada Habib nanya, katanya nasab saya ini terputus katanya. Ini apa kok orangnya malah terpengaruh juga? Ya mungkin karena nggak belajar. Karena nggak belajar itu. Ya karena memang banyak. Sampai-sampai yang diserang ini memang itu ajaran Ahlus Sunnah. Contoh seperti karomah para wali, dicari oleh kelompok ini di kitab-kitab manakibnya para habib itu yang menerangkan karomah, nanti dijelek-jelekkan. Padahal wali-wali yang lain, walaupun yang bukan habib, ada juga karomah seperti itu. Ini kalau ini kena kan kena semua. Ini bahayanya fitnah, saudara. Jadi fitnah ini memang luar biasa. Ini fitnah pemikiran ya, yang merongrong ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Belum lagi fitnah perilaku. Kalau fitnah perilaku ini lebih dahsyat lagi. Kalau di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Idza 'amilat ummati khamsan fa 'alaihimud damar." Apabila umatku melakukan 5 perkara, maka kerusakan, kehancuran ditimpakan pada mereka. Apa? Yang pertama, idza dhahara fihim at-tala'un. Telah muncul di antara mereka saling laknat-melaknat. Awalnya saling memaki-maki, lalu laknat-melaknat, mendoakan keburukan. Ini biasanya terjadi karena perbedaan aliran, saling mendoakan buruk. Dan ini termasuk isu-isu yang anti Habib. Ini ada sebagian yang suka melaknat, bilang jahannam, bilang apa. Itu kan laknat melaknat namanya. Artinya kita nggak boleh begitu. Yang kedua, wasyaribu al-khumur. Mereka telah meminum khamr, minuman keras, termasuk ya sabu-sabu, narkoba, ganja dan lain sebagainya. Ini memang merajalela sekarang di mana-mana. Karena memang ada oknum-oknum ya, apalagi di Kepri, kemudian Sumatera. Ini kan banyak jalur laut. Narkoba itu katanya
masuknya ke Indonesia melalui laut, melalui Dumai, melalui Tembilahan, melalui Kepri, masuk lalu menyebar kemana-mana. Dan anak-anak muda tidak sedikit yang terkena itu narkoba. Kemudian walabisu al-harir, memakai sutra yang laki-laki. Mungkin kalau pakaian sutra gak ada, jarang ya. Tapi kalau memakai yang bukan pakaiannya sudah merajalela. Banyak saudara-saudara kita yang muda-muda pakai kalung, padahal laki-laki. Pakai anting, pakai tindih, laki-laki. Dan orang seperti itu biasanya kan hidupnya tidak disiplin, simbol kerusakan. Sekarang ini juga bukan hanya pakai sutra. Kalau lewat naik mobil di jalan sering di silver. Iya, pernah lihat? Itu kayaknya di mana-mana di Indonesia. Entah di Aceh ada apa enggak? Enggak ada ya. Belum, tapi kalau di Medan ada. Di Medan Pekanbaru ada. Entah di Batam kayaknya ada kemarin. Di silver itu. Nah, orang begitu itu kan enggak disiplin, memang enggak mikir mau sholat, wuduknya sah apa enggak itu. Oh, memang sengaja dicek. Dan itu enggak boleh itu. Enggak boleh. Kemudian wattakhadhu al-qaina, mereka menjadikan bidu-wanita penyanyi perempuan. Masyarakat kita ini banyak ya di Indonesia, kalau punya hajatan untuk mengundang orang datang, terutama malam, itu mengundang keyboard atau karaoke yang nyanyi perempuan. Semakin malam mestinya semakin tertutup karena dingin, tapi semakin terbuka. Dan nanti yang jual khamr datang, orangnya berpakaian tindih. Artinya ini terjadi secara simultan, bersama-sama. Dan di mana-mana. Ini kerusakan perilaku. Lalu yang kelima, waktafar rijal birrijal wan nisa bin nisa. Laki-laki merasa cukup dengan sesama laki-laki, perempuan merasa cukup dengan sesama perempuan. Jadi lesbi, gay atau gay. Nah, di sini mengapa tidak menyebutkan perzinahan laki dan perempuan? Kalau lesbi dan gay merajalela, berarti zina lebih lagi. Karena orang kalau sudah bosan dengan lawan jenis, lama-lama cari sensasi dengan sejenis karena sudah bosan. Dan ini LGBT ini merajalela juga di negeri kita. Malah kadang-kadang orang LGBT ini jadi artis, jadi tontonan. Kelihatan memang di TV, jadi tontonan. Dan di provinsi-provinsi di negeri kita ini, sebagian provinsi angkanya ratusan ribu LGBT. Dan ini juga informasi dari Menteri Polhukam Pak Mahfud 2 tahun lalu, bulan Ramadan. Beliau sempat bilang, menurut KUHP 2026, LGBT itu nanti 2026 bukan pelanggaran hukum. Ini kira-kira gimana ini? Kalau sudah seperti itu, ini apa? Kesalahan perilaku, kebobrokan perilaku. Dan ini memang merajalela. Satu-satunya cara ya agar anak-anak ini selamat dari seperti ini, memang masuk daya, masuk pondok. Dan pondok ini sudah di framing sekarang ini, sudah apa namanya digembosi, terutama melalui media sosial. Ya karena dakwah pondok ini kan ramai, kan pasti ada kasus-kasus. Lalu ini kasus ini seperti kasus terbaru itu. Ada kiai katanya di Lumajang menikahi santriwatinya tanpa walinya, entah benar apa enggak itu. Ya mungkin ada juga, ada. Atau mungkin oknum atau bagaimana. Tapi kan framingnya itu kan kayak semuanya kan. Karena sekarang ini bikin daya, bikin pondok, seleksinya lebih longgar, gak seperti dulu.
Dulu itu orang memasukkan dayah kalau abu itu kelihatan alim, zuhud, wara. Kalau dulu, sekarang ini kan enggak kan. Pokoknya ada bangunannya, ada apanya sudah dimasukkan di situ. Ternyata kadang-kadang dayahnya Wahabi, kadang-kadang. Jadi memang perlu ya anak-anak itu untuk selamat dari berbagai kesalahan pemikiran itu masuk dayah, masuk pondok. Perlu. Tapi juga perlu pilih-pilih dayah, gak semuanya. Makanya di Batam ini kalau dayahnya orang Aceh itu di mana? Bibi Ayu. Terus yang baru bikin itu di mana? Di Sekupang ya. Di Sekupang. Entah di sini ini programnya ke depan cuma menasah aja ya. Apa cukup dengan sebelah ini? Tapi itu milik orang lain, bukan milik kita. Memang perlu. Dan Islam ini harus dijaga, dipertahankan dari berbagai pemikiran. Karena itu yang akan melanjutkan generasi ke depan. Saya pada tahun kemarin merasa senang kalau ke Batam itu Tengku biasanya ngumpul baca kitab dengan saya, tapi yang muda-muda, yang ustaz-ustaz itu biasanya di hotel atau di mana datang bawa kitab semua bareng-bareng. Nah, sekarang ini karena gak sempat dan sebagian juga lagi safari ke Malaysia kemana, saya WA ada yang besok katanya dari Aceh, mungkin kemarin Idul Adha banyak kurban itu, jadi belum habis sapinya ya, pulang ke Medan. Nah, ini pemikiran-pemikiran. Dan ini saudara-saudara, karena zaman ini sekarang ini global, apa-apa yang terjadi di belahan dunia lain kan sudah langsung bisa kita akses. Itu akan cepat masuk ke sini. Karena di barat, saya bulan Ramadan kemarin safari ke Amerika sama Kanada. Di bulan Ramadan jumpa kebanyakan warga Indonesia, kadang-kadang India atau orang mana begitu. Dan itu di sana tantangannya lebih berat lagi, seperti pernikahan dengan agama lain. Itu sering terjadi kasus karena menikah dengan agama lain akhirnya pindah agama. Na'udzubillah min dzalik. Walaupun di negeri kita sebenarnya banyak itu. Kemudian juga LGBT. Di sana bebas, malah dilindungi secara hukum. Orang ganti kelamin itu dilindungi di sana. Yang nggak betul tuh malah dilindungi di sana. Dan ini peraturan ini juga akan masuk ke sini, akan masuk. Artinya perilaku-perilaku gak benar ini juga akan masuk ke sini. Dan sudah ada sejak 15 tahun yang lalu yang membela LGBT itu sudah ada di negeri kita. Dan yang membela ini orang-orang pondok, orang Dayak, bisa baca kitab juga. Anaknya kiai sebagian yang bela LGBT. Jadi ke depan ini memang kita harus lebih ekstra hati-hati. Karena tantangan yang akan dihadapi anak-anak kita jelas lebih berat daripada tantangan-tantangan sebelumnya. Ini yang dikatakan ya di dalam hadis, badiru bil a'mali fitanan kaqita'il lailil muzlim. Segera lakukan amal-amal soleh, jangan sampai keduluan fitnah-fitnah. Karena kalau fitnah ini sudah datang, kamu gak sempat beramal soleh. Atau kalau fitnah ini sudah datang, kamu beramal soleh tak lagi diterima oleh Allah. Fitnah-fitnah ini seperti potongan-potongan malam yang gelap. Mengapa seperti potongan-potongan malam yang gelap? Ketika di Dayak kita belajar ini haram, ternyata ada yang bilang halal. Fitnah bagi orang awam. Mengapa? Yang bilang halal itu ustaz juga, anaknya kiai juga, anaknya tengku. Yang bilang halal, yang haram yang bilang halal.
pandai baca kitab juga, kadang pakai sorban. Kan fitnah, loh katanya dulu haram ini kok halal. Loh Ustaz juga ya pakai Al-Quran. Memang di akhir zaman ini ya, di akhir zaman robohnya Islam, kata Sayyidina Umar, yahdimuddina thalathun, agama ini dirobohkan oleh 3 orang. Siapa? Yang pertama zallatul alim, ada orang alim terpeleset, tergelincir. Orang alim salah ngomong, mestinya haram dibilang halal. Ya mungkin sengaja salah karena apa namanya, dikasih pelicin oleh orang itu. Pelicinnya uang, akhirnya terpeleset dia. Halal dibilang haram. Akhirnya bagaimana? Karena dia orang alim, banyak yang ikut. Jangan dikira ya, yang mengikuti kelompok yang mengingkari nasab para habaib itu gak ada. Ramai itu saudara. Banyak itu di mana-mana. Sebagian itu kiai-kiai. Saya kalau di Aceh gak tahu ya, tapi kalau di Jawa itu banyak. Sebagian juga anak-anaknya kiai. Ya karena ada orang alim tergelincir. Pemikiran-pemikiran yang lain juga begitu. Yang kedua, wajidalul munafik bil Quran. Ada orang munafik membela kebatilan pakai dalil Al-Quran. Siapa orang munafik? Ya orang munafik ya seperti Wahabi, Syiah, kan ada munafiknya. Ya kita gak bilang kafir karena bukan munafik seperti Abdullah bin Ubay. Ya, munafik ini kan ada munafik amali. Artinya tata caranya kayak munafik. Termasuk orang-orang liberal. Orang-orang liberal ini menyebarkan ajaran liberalnya pakai Al-Quran, pakai dalil Al-Quran. Orang-orang liberal, orang-orang apa itu, jangan dikira nggak punya. Semua aliran sesat pakai Al-Quran dalilnya. Kalau sudah pakai Al-Quran, masyarakat awam bingung, loh katanya nggak boleh, ada di Al-Quran ini. Hebat ini. Wong kiai-kiai dulu, ulama dulu bilang haram, ini menemukan yang terbaru, halal, dan Al-Quran dalilnya. Masya Allah. Nah sekarang itu ya, kalau ada sesuatu dari dulu haram, lalu ada yang bilang halal pakai dalil Al-Quran, kagum orang sekarang. Berarti dari dulu gak berhasil menemukan dalilnya, memahami. Padahal salah, ini ya munafik. Memang ada kan sekarang ini kan lagi viral yang namanya Pak Makoli itu. Itu kan masa bener omongannya, tapi kan yang ikut kan banyak. Tapi jawabannya gampang. Teguh, itu kan gak bener. Kok yang ikut banyak? Jawabannya gampang. Gimana? Pengikut Dajjal lebih banyak lagi besok. Itu kan memang pengantar keluarnya Dajjal memang. Tapi gak boleh dibiarkan. Yang seperti itu memang harus diluruskan. Masyarakat itu harus diselamatkan dari kekufuran, dari kesesatan. Kemudian yang ketiga, yang merobohkan agama, wa a'immatun mudhillun, para pemimpin yang menyesatkan. Pemimpin ini ada pemimpin agama, pemimpin jamaiyah, pemimpin majelis zikir, pemimpin negara, pemimpin DPR, pokoknya pemimpin yang menyesatkan. Karena menjadi pemimpin, dia ngomong diikuti. Dan pemimpin di negeri kita ini gak bisa dihitung saudara. Ada pemimpin PKB, pemimpin PDI, kan pemimpin semua. Setiap ngomong jamaahnya kan ikut. Kalau di Aceh partai yang baru itu apa? PAS ya, ada PAS. Ya syukur-syukurlah kalau yang pemimpin ini istiqomah, itu kan bagus. Tapi kalau yang pemimpin ini menyesatkan, banyak yang ikut saudara, terpengaruh. Apalagi masa sekarang memang kosong ya dari ulama. Ulama kita ini semakin sedikit. Sedangkan yang ada kadang-kadang gak berani menyuarakan kebenaran. Mengapa gak berani? Ya takut menanggung resiko memang. Makanya kita berorganisasi itu penting. Majelis Taklim, Sirul Muqtadin, kemudian Tastafi ya, berorganisasi.
Mengapa? Karena kalau kita sendirian nggak didengar, kalau atas nama organisasi orang dengar, oh ini organisasi. Itu pentingnya. Dan saya juga seperti Tengku Muhib, heran juga di Batam ini, karena Sirul Muqtadin dengan Tastafi dari dulu sejalan terus. Saya kalau ke Aceh, kalau diundang Sirul Muqtadin, ya Sirul Muqtadin aja yang ada, Tastafi gak ada. Kalau Tastafi ya Tastafi. Cuma di sini kalau ngumpul, kedua-duanya ngumpulin. Alhamdulillah, termasuk bisa menyatukan. Ini saya kira saudara-saudara ya, beberapa pikiran-pikiran yang perlu saya sampaikan terkait dengan problematika di negeri kita. Hal-hal yang perlu kita jaga untuk kelangsungan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah di Nusantara. Waktu saya serahkan kepada MC untuk memimpin tanya jawab, mungkin ada yang mau ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.